keluarga bukan hanya tentang atap di atas kepala atau meja makan yang sama. Ada yang lahir di rumah dengan nuansa penuh cahaya, tempat setiap langkah terasa ringan dan tawa terdengar tanpa beban. Karena tidak semua orang benar-benar merasakan apa arti kata rumah. Terkadang di balik dinding yang terlihat utuh, ada rangkah kecil yang perlahan muncul tanpa suara. Begitu juga dengan Amora. Mora, nilai 82 itu angka yang kecil. Gimana kamu mau masuk di universitas nama kalau nilai kamu aja anjlok kayak gini? Ma, Mora udah berusaha sebisa Mora. Mama juga mau kamu berusaha yang terbaik. Gimana mau jadi yang terbaik kalau nggak ngelakuin yang terbaik coba? Mama gak ngerti. Coba aja kalau Papa masih ada. Papa gak bakal maksa Mora buat dapetin yang bagus. Gak kayak Mama. Mora, ini semua karena kata kamu. Masa depan aku Mama bilang. Aku udah berusaha berkali-kali. Tapi sedikit pun dari usahaku itu gak ada yang Mama lihat. Ya Mama itu cuma kayak 100 yang sempurna tanpa bikin perasaan aku. Kamu nggak ngerti Mora. Mama kayak gini supaya kamu nggak jadi orang yang gagal kayak di luar sana. Intinya nilai ulangan kamu yang lain harus sempurna. Aku gak minta buat jadi yang sempurna. Aku cuma jadi yang cukup buat Mama. Semenjak Papa gak ada, semua ini seperti perlahan mati. Emangnya di dunia semuanya harus apa aja? Aku kan Papa. Kamu pasti bisa, Mora. Kamu kuat. Berbeda dengan rumah Amora yang penuh aturan namun terasa sunyi. Ada rumah lain yang jauh sederhana tetapi hangat oleh tawa. Ih, apa sih? Kok gini banget? Kak, kenapa sih? Barusan aku habis ngaca. Ya, terus kayaknya aku butuh perawatan deh. Kok aku kusam banget. Aduh, Tata, itu berarti kamu harus mandi. Jahat banget sih. Coba aja kalau itu instan. Kalau gak bisa instan, Mama juga mau. Hah? Kita tuh bukan kurang cantik, tapi kita tuh kurang duit. Bahaya kamu mikir kayak gitu. Mah, mending cari duit yang banyak. Biar kita bisa perawatan. Udah, kita punya ku aja. Mama mau nyantai. Bye. Ih, Mama, Kakak. Keesokan harinya, selesai berbersih, mengikuti mulai keluar dari kelas dengan wajah tegang. Setelah menyelesaikan ujian, di antara keramaian itu, Amora berjalan bersama teman-temannya di lorong sekolah menuju kantin. Dan di balik senyum kecil itu, ia sesekali menunjukkan pada teman-temannya ada rasa takut yang diam-diam terus ia bawa hingga pulang. Nah, akhirnya selesai juga ujiannya. Serius deh, tadi aku hampir mau tangting tuh. Iya,
pasti kena omel nih. Kalau aku lumayan sih, alhamdulillah. Ya, seenggaknya di atas KKM. Mora, kamu berapa? 90. Wah, itu udah bagus banget, Mora. Serius, aku pasti dia udah senang. Mumpung ujian selesai, gimana kalau kita nonton bioskop nanti sore? Setuju? Refreshing dikit. Aku ikut. Mora, kamu ikut gak? Kayaknya aku nggak bisa ikut deh. Kenapa? Soalnya kalau mamaku tahu nilai aku segitu, pasti dia bakalan marah. Tapi 90 itu kan udah bagus banget. Justru itu, 90 itu belum cukup buat mama. Gini aja deh, sepulang sekolah kamu kabarin aja. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa kok. Udah yuk Katin. Ayo, Yuk, ayo. Sekolah memang tempat yang membuat Amor sedikit lupa. Namun, semakin dekat langkahnya menuju rumah, semakin besar rasa takut yang kembali datang. Baginya, rumah bukan hanya lagi tempat untuk istirahat, melainkan rumah itu tempat berubah menjadi tempat penuh penilaian. Dan sore itu, Amora kembali pulang sambil membawa ketakutan yang sama, yaitu takut kecewa. Padahal ia selalu berusaha sekuat tenaga. Mah, aku pulang. Mana nilainya? Coba mama lihat. Bora, kenapa nilainya cuma 90? Maaf, Mah. Tapi Amora udah berusaha sebisa Mora. Mama kan udah bilang, Bora, kamu harus jadi yang terbaik di kelas kamu. Aku udah belajar seharian loh, Mah. Kalau gitu, kenapa nilainya kesetot? Tapi segitu juga aku ketinggian di kelas. Mama gak peduli, Bora. Yang Mama mau nilai kamu tuh sempurna 100, Bora. Kamu paham gak sih? Aku capek, Mah. Aku udah belajar mati-matian buat menuhin harapan Mama. Padahal yang aku mau itu cuma Mama yang ngerasa kalau aku itu udah cukup. Mama pikir dengan Mama keras sama kamu akan berhasil, Bora. Justru aku jadi takut, Mah. Takut ngecewain Mama. Bayang-bayang itu selalu menghantui aku. Mama gak tahu kamu ngerasa seperti itu, Bora. Mama terlalu mikirin hasil sampai lupa perasaan kamu. Maafin Mama ya, Bora. Aku juga mau berusaha yang lebih baik lagi. Tapi lakukan itu yang terbaik buat diri kamu ya, sayang. Oh iya, satu lagi. Nilai 90 itu udah nilai yang bagus. Kalau gitu, aku boleh pergi main sama teman aku kan, Mah? Boleh dong, tapi kamu harus ingat waktu dan juga hati-hati di jalan ya. Bye. Kadang sebuah rumah tidak runtuh karena badai besar. Ia hanya perlahan langkah oleh harapan yang terlalu tinggi dan kata-kata yang tak sempat dipahami. Namun, selama masih ada ruang untuk saling mendengar, langkah itu selalu punya kesempatan untuk diperbaiki dan diperbaiki. Dan mungkin dari situlah sebuah rumah belajar menjadi hangat kembali.